Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekalian, pada hari ini Ibu akan memberikan video terakhir untuk pembelajaran kita pada semester 1, yaitu aplikasi atau penggunaan turunan fungsi trigonometri. Nah, aplikasi atau penggunaan turunan fungsi aljabar telah kalian terima di kelas 11 untuk mata pelajaran matematika wajib. Nah, untuk yang trigonometri diberikan di kelas 12. Tapi sama sebenarnya, hanya bedanya fungsinya diubah menjadi fungsi trigonometri ya. Sekarang apa saja penggunaan atau aplikasi dari turunan fungsi trigonometri? Ini sebenarnya banyak sekali penggunaannya ya. Yang pertama, turunan fungsi trigonometri dapat kita gunakan untuk kita menentukan titik stasioner ya. Nah, kita lihat pengertian dari titik stasioner itu sendiri adalah yang bagaimana. Nah, misal kita punya nilai X kita itu adalah A. Jadi A itu adalah angkanya. X sama dengan A atau X sama dengan angka. A bisa positif, negatif, bisa pecahan, bisa juga angka bulat ya. Jadi X sama dengan A adalah titik stasioner kita dari fungsi fx. Nah, nilai A dia akan menyebabkan turunan pertama dari fungsi f itu akan bernilai 0. Atau turunan itu nih lambangnya f aksen A, dia akan bernilai 0. Nah, jadi titik stasioner itu adalah titik yang menyebabkan f aksen A atau turunan pertama dari fungsi f ketika kalian memasukkan nilainya, nilai x-nya diubah disusikan dengan angka atau dengan A, dia akan menghasilkan nilai 0. Jadi ini artinya syarat ya. Jadi syarat dari titik stasioner itu adalah ketika turunannya dibuat sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat contoh soal kita. Misal kita ingin mencari, tentukan titik stasioner dari fungsi berikut. Nah, fungsinya adalah fungsi trigonometri ya. Misal pertama, misal kita ingin mencari titik stasioner untuk fungsi kita fx sama dengan sin 2x. Nah, x-nya yaitu 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi ingat, x-nya dimulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi dia tidak boleh lebih. Jadi x-nya itu harus positif dan batasnya tidak boleh lebih dari 360 derajat ya. Nah, langkah pertama, lihat nih, syaratnya dulu. Syarat stasioner yang di depan tadi berarti kita cari dulu turunan dari fungsi sama dengan 0. Jadi ingat, turunan kita sudah pelajari. Turunan dari sin 2x. Turunan dari sin 2x adalah 1, kan rumus kita dahulu ingat. A kali N sin berubah jadi cos. Jadi 1 kali 2 jadi 2 cos 2x. Buka lagi ke rumus yang di depan kalau kalian lupa. Jadi turunan dari sin 2x itu adalah 2 cos 2x. Nah, ini dibuat kan sini. Turunannya dibuat sama dengan 0. Berarti ini kan 2 cos 2x dibuat sama dengan 0. Artinya cos 2x itu adalah 0 dibagi 2. 0 dibagi 2 adalah 0 ya. Jadi kita dapat cos 2x sama dengan 0. 0 itu adalah cos 90 derajat. Nah, baru kita bisa mencari nilai x-nya. Untuk cos kan ada 2. Berarti ini 2x sama dengan 90 derajat ditambah k kali 360 derajat. Ingat, kalau cos itu k kali, pengalinya di sini adalah 360 derajat. Walaupun lihat di sini kan. Nah, kita kan dapat nih cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Yuk kita buat persamaan trigonometri. Kita anggap kalian itu mencari himpunan penyelesaian x ini. Nah, kalau dia cos berarti ini kan. Nah, 2 kan rumusnya cos, berarti 2x sama dengan 90 derajat ditambah k kali 360 derajat, atau yang satunya 2x sama dengan, kalau cos kan 1 min 1 plus. Nah, sekarang kalau kita ambil yang pertama dulu. Untuk yang 2x sama dengan 90 derajat ditambah k kali 360 derajat. Berarti ini kedua ruas kita bagi 2 ya. Nah, jadi kita dapat bagi 2, jadi x sama dengan ini bagi 2, ini dibagi 2 nih. Sekarang baru kita ganti k-nya mulai dari 0.
Nah, kalau K-nya 0 kita dapat X-nya, ini diganti 0. Jadi X-nya dapat 45 derajat, memenuhi. Kemudian kalau K-nya 1, tinggal ganti K-nya 1, 180 ditambah 45 derajat, 225 derajat, memenuhi. Ya, kalau K-nya 3, kenapa kita berhenti sampai 1 saja? Karena kalau K-nya 2, inilah 360 derajat, tambah inilah lebih dari 360. Ingat tadi di depan batas sudutnya 0 sampai 360. Jadi batas K-nya hanya 1 saja. Sudah 2 kita dapat di sini ya. Untuk rumus yang keduanya. Nah, yang kedua yang min ini sama, kita bagi 2. Nah, jadi ini sekarang kita ambil K-nya 0. Kalau K-nya 0, X-nya min 45 derajat, tidak memenuhi kan karena dia negatif. Ya, ini ya dikali. Tidak memenuhi. Ya, ini salah Ibu ya. Jadi kalau K-nya 0, X-nya min 45 derajat dikali 0 dikali ini ya. Ini 0 ya, jadi ini min 45 derajat. Ini nanti tidak memenuhi X yang untuk K-nya 0 ya. Nah, kalau K-nya 1, min 45 ditambah 1 dikali. Baru hasilnya X-nya 135 derajat. Yang ini yang memenuhi ya. Yang ini tidak memenuhi. Ini tadi, ini kan 0. Ditambah ini tetap min 45. Ini tidak memenuhi. Ini kan yang ubah ya. Ini adalah X sama dengan min 45 derajat, tidak memenuhi ya. Nah, pada waktu K-nya 1 yang memenuhi. Kemudian kalau K-nya 2, X sama, bila K-nya sama dengan 2, ini K-nya 2 ya, 2. Jadi X-nya 45 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat, ini 360 ditambah 45. Ini min ya, ini min 45. Min 45 derajat ditambah 360, jadi hasilnya 315 derajat. Ini memenuhi ya. Nah, sudah. Berarti titik stasioner kita, mana yang tadi yang memenuhi? Titik stasioner dari fungsi sin 2e untuk X-nya berkisar antara 0 derajat sampai 360 derajat adalah X sama dengan 45 derajat, X sama dengan 135 derajat, X sama dengan 225 derajat, dan X sama dengan 315 derajat. Jadi ada 4 titik stasionernya. Ini tadi tolong ya diperbaiki yang salah-salah Ibu ketik ini. Nah, selanjutnya kita lihat contoh lain. Yang kedua, misal kita fungsinya adalah fx sama dengan min 6 cos 4x ditambah pi untuk sudutnya antara 0 sampai pi. Jadi kalau dia yang diketahui dalam pi, berarti jawaban kalian juga harus dalam pi radian ya. Ini batasnya 0 sampai pi saja batasnya ya. Nah, sekarang kita cari dulu langkah pertama turunannya. Karena syarat stasioner itu adalah turunannya sama dengan 0. Jadi turunan dari min 6 cos 4x ditambah pi adalah min A. Jadi min ini A nya kan min 6, min kali min kan jadi plus, jadi 6 dikali aksennya adalah 4, sin berubah. Jadi hasilnya adalah 24 sin 4x ditambah pi. Sekarang ini kita buat ya sama dengan 0, ini kan. Ini juga nanti 0 dibagi 24 tuh 0. Nih. Jadi kita dapat nih sin 4x tambah pi sama dengan 0. 0 itu adalah sin berapa? Sin 0 ya. Nah, sekarang kita buat rumusannya. Kosin juga ada 2. Jadi 4x tambah pi sama dengan 0 ditambah k kali 2pi. Jadi tetap kalau sin itu pengali di sini tetap 2pi, walaupun di soal itu batasnya hanya pi saja di soal kan, tapi tetap pengali di sini 2pi rumusnya. Ingat rumus sin maupun cos k kali 360 derajat atau k kali 2pi. Kecuali tangan, kalau tangan pengalinya k kali pi atau k dikali 180 derajat ya. Jadi dia nih pengalinya tetap 2pi walaupun dipinta sudutnya hanya sampai pi. Ini ada 2 ya, yang satunya adalah nih pi dikurang 0 derajat ditambah k kali 2pi. Kita ambil yang pertama dulu. Ini yang pertama dulu. Kan nanti 4x sama dengan 0, ini dikurangkan. Nih. Ini kan, sekarang kita bagi 4 semua kedua ruasnya. Kali 1/4 berarti kan. Nih, kali 1/4 semua.
Sehingga kita dapatlah X sama dengan min 1/4 Pi ditambah setengah K kali Pi. Sudah dapat yang seperti ini, baru kita masukkan kalau K-nya 0. Min 1/4 Pi ditambah ini kali 0. 0 dikali apapun 0. Jadi hasilnya min 1/4 Pi. Tidak memenuhi karena hasilnya negatif. Kita kan tidak boleh negatif nilai X-nya. Jadi ketika kita memasukkan K sama dengan 0, dia tidak memenuhi. Nah, selanjutnya kalau K-nya 1, nah, tinggal diganti K-nya 1, disamakan penyebutnya. Min 1/4 itu sama dengan min 1/4 ditambah setengah itu adalah 2/4. Samakan penyebut ya. Nah, maka nanti hasilnya X kita 1/4 Pi. 1/4 Pi berarti dia memenuhi kan. Kalau Pi saja itu artinya bisa 4/4 Pi, bisa 3/3 Pi. Ini kan 1/4 Pi. Batas kita tuh 4/4 Pi. Berarti ini memenuhi ya. Kalau K-nya 2 dan K-nya 2. Ini dikali 2 saja sudah Pi kan, 1 Pi. Nah, ini 1 Pi. Pi itu berarti 1 Pi itu berarti 4/4. Jadi hasilnya 3/4 Pi. 3/4 Pi belum 1, jadi dia memenuhi. 1 itu 4/4 ya. 1 Pi itu sama dengan 4/4 Pi. Jadi 3/4 memenuhi. Kemudian untuk rumusan yang kedua, 4X ditambah Pi sama dengan Pi dikurang 0 ditambah K kali 2 Pi. Nah, ini kita pindahkan kan. Jadi kita dapatnya seperti ini. X sama dengan K kali 2 Pi. Kita bagi dengan 4 atau dikali 1/4. Nah, kita dapat seperti ini kesamaannya. Sehingga bila K kita 0, maka X kita kalikan 0. Maka X kita juga 0. 0 memenuhi. Kita kan tadi 0 sampai Pi kan. Kalau K-nya 1, ganti K-nya 1. Setengah Pi juga memenuhi. Kalau K-nya 2, setengah dikali 2 Pi saja atau 1 Pi juga memenuhi. Kalau K-nya 3 sudah lebih dari 1 Pi ya, kita ambil. Nah, jadi titik stasioner dari fungsi kita atau titik stasioner dari fungsi f(x) sama dengan min 6 cos 4x tambah Pi untuk X-nya 0 sampai Pi, berarti X sama dengan 0, X sama dengan 1/4 Pi, X sama dengan setengah Pi, dan kemudian X sama dengan 3/4 Pi, dan X sama dengan Pi. Jadi dia titik stasionernya adalah 5 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dari aplikasi atau penggunaan fungsi turunan trigonometri yang kedua, yaitu menentukan selang kemonotonan fungsi trigonometri. Nah, yang bagaimana yang selang kemonotonan itu? Nah, ini misalkan kita punya fungsi f(x), dia kontinu pada interval kita tuh A dengan B, A dengan B ya. Nah, misalkan x1 dan x2 kita terletak di dalam interval yang dibatasi oleh A dengan B tadi, sehingga kita bahwa A kita lebih kecil dari x1, kemudian x1-nya lebih kecil dari x2, x2-nya lebih kecil dari B, karena nilai x1 dan x2 kita itu berada di antara A dengan B ya. Nah, kemudian dari sini kita dapat buat bahwa fungsi f akan dikatakan naik jika f(x1) lebih kecil dari f(x2). Sebaliknya, fungsi f akan dikatakan turun apabila f(x1) lebih besar dari f(x2). Nah, kalau kita lihat pada gambar koordinatnya untuk fungsi trigonometrinya, gambarnya seperti ini. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini untuk selang kemonotonan fungsi trigonometri. Nih, jadi kita punya fungsinya fungsi y atau f(x) namanya ya. Jadi f(x) itu ialah y, fungsi y atau fungsi f(x). Nah, di sini tadi batasnya tadi atau intervalnya A dengan B. Jadi di antara A dengan B ini ada x1 dan ada x2. Nah, kita perhatikan x1 y-nya nih kan lebih kecil. Ya, x2 ini y-nya. Kalau kalian tarik ke sini kan y-nya lebih besar. Jadi fx1 lebih kecil dari fx2, maka fungsinya dikatakan fungsi naik. Ini kalau kalian perhatikan kita hubungan titiknya, nah dia naik.
Nih ya. Nah, sebaliknya, misalnya kita punya fungsi Y atau fungsi fx. Ini tadi batasnya A dengan B. Nah, di sini X1, kalau kita perhatikan X1-nya. Nih, lebih besar kan nilai Y-nya? Nah, X2-nya kan lebih kecil. Jadi, fungsi itu akan turun apabila fx1 lebih besar dari fx2. Ini kan ilustrasi gambar ya. Sekarang berarti dengan turunan pertama fungsi f akan diketahui apakah fungsi f kita itu naik atau turun pada interval a, b ya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jika turunan dari fungsi x lebih besar dari 0, maka fungsi f kita akan dikatakan naik seperti gambar tadi ya. Kemudian jika turunan dari fungsi f kita lebih kecil dari 0, maka fungsi f kita akan dikatakan turun. Nah, apabila turunan dari fungsi f kita sama dengan 0, berarti fungsi kita itu tidak dikatakan naik, tidak dikatakan turun, tapi dia stasioner seperti yang sudah kita bahas di depan ya. Nah, ini kan stasioner tadi ya. Jadi pada titik stasioner, fungsi f dia tidak akan naik dan tidak akan turun. Kesimpulannya, jika fungsi f naik atau turun pada interval a, b, maka fungsi itu dikatakan monoton pada interval a, b ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Di sini kita punya contoh. Diketahui fungsi f kita 4 cos 2x. Nah, di sini x-nya kita akan ambil 0 sampai pi ya. Jadi kalian harus mencari nilai x-nya dalam pi radian. Nah, nih, pertama kita cari dulu. Kita akan mencari koordinat titik stasioner. Ingat tadi kita sudah mencari titik stasioner. Sekarang kita akan cari koordinat titik stasioner. Kalau titik stasioner tadi, yang contoh yang di depan tadi ya. Sekarang kita lihat nih bagaimana. Tetap kita akan cari koordinat titik stasioner dengan fungsi naik dan interval fungsi naik dan fungsi turun ya. Sekarang kita lihat syarat stasioner kita tadi. Turunan dibuat sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita cari ini fungsi kita cari turunannya adalah 4 kali 2 sin 2 kita buat sama dengan 0 ya. Nah, dibuat sama dengan 0. Jadi 0 dibagi 8 adalah 0. Sin 0 itu adalah sin 0 itu adalah sin 0. Nah, ada 2 kan? 2 berarti kan? Jadi K dikali 2pi. Ingat selalu pengalinya 2pi untuk sin dan cos. Ada 2 kan dia untuk sin. Jadi kita ambil satu persatu. Untuk 2x yang ini yang pertama. Ini. Ya, kita dapat 2x sama dengan 0 ditambah K kali 2pi. 2x sama dengan K dikali 2pi. Kan 0-nya tidak bisa ditulis lagi. Kemudian kita kali atau kita bagi kedua ruasnya dengan 2 sehingga kita dapat x sama dengan k kali pi. Baru kita k-nya 0, k-nya diganti 0 dapatlah 0 memenuhi, karena ingat batasnya tadi 0 sampai pi ya. K-nya 1 ganti dengan angka 1k kali 1. Nah, pi memenuhi. Kalau k-nya 2 sudah tidak memenuhi kan, begitu saja ya, sampai 1 saja k. Yang kedua, ini yang kedua. Nah, kita dapat rumusan 2x nih. Ini kita dapat 2x sama dengan pi ditambah k kali 2pi. Kemudian kita bagi dengan 2 atau kali setengah semua. Ini dapatnya. Nah, sekarang kalau k-nya 0, ini kan 0 tetap 0, jadi setengah pi memenuhi. Kemudian kalau k-nya 1. Nah, ini sudah lebih dari 1 pi, tidak memenuhi. Artinya diperolehlah titik stasioner kita x sama dengan 0, x sama dengan pi per 2 dan x sama dengan pi. Ini titik stasioner. Yang sekarang kalau kita ingin mencari koordinat titik stasioner, yang pertama kita dapat dulu x-nya 0. Nah, x-nya 0. Ini tadi fungsi awal kita adalah fx sama dengan fx itu adalah y ya. 4 cos 2x di fungsi awal kita ya. Nah, x-nya kita ganti dengan 0. Jadi kita dapat
Y sama dengan 4 dikali cos 0. Cos 0 adalah 1. Jadi Y sama dengan 4 kali 1. 4. Jadi kita dapat titik stasioner yang pertama, koordinat titiknya adalah 0,4 atau 0 derajat, 4. Yang kedua, kita dapat tadi kan pi per 2 nih. Jadi fx atau y dari fungsi awal itu 4 cos 2x kan, x-nya kita ganti dengan pi per 2. Sehingga kita dapat y sama dengan 4 cos pi. Pi itu 180 derajat ya. Cos 180 derajat adalah, ingat sudut istimewa, min 1. 4 kali min 1 min 4. Sehingga kita dapatlah koordinat titik stasioner yang kedua, pi per 2, min 4. Ininya y-nya 4 ya. Kemudian yang x-nya, ya ini x-nya sama dengan pi. Sekarang fx atau y-nya adalah, pi-nya kita ganti jadi, x-nya kita ganti jadi pi. Jadi 4 dikali cos 2pi. Pi itu 180, jadi 2 kali 180. 4 cos 360. Cos 360 adalah 1. Jadi y-nya 4, berarti titiknya pi, 4. Nah, baru kita dapat titik stasioner kita nih, x sama dengan 0, x sama dengan pi per 2, dan x sama dengan pi. Koordinat titik stasioner kita adalah 0,4, pi per 2, min 4, dan pi, 4. Ya, jadi kalau x sama dengan, ini namanya titik stasionernya, koordinatnya nih. Harus kita cari dulu y-nya atau fx-nya dari fungsi awal. Ingat, memasukkannya ke fungsi awal ya, bukan fungsi turunan, ke fungsi awal untuk mendapatkan 4 min 4 nih ya. Nah, kemudian baru kita ingin mencari interval fungsi naik dan fungsi turun. Ingat tadi, di depan tadi ada syarat. Syarat fungsi naik itu turunannya lebih besar dari 0, berarti dia daerah positif. Kalau syarat fungsi turun, turunannya lebih kecil dari 0, berarti daerah negatif. Ini ya. Ingat, kalau dia daerah positif itu berarti kita ambil yang positif semua. Daerah negatif ambil yang ditanda negatif ya. Nah, sekarang karena syarat kita ingin mencari fungsi naik atau fungsi turun, sebenarnya kita harus cari titik stasioner. Nah, titik stasioner sudah kita cari. Ini titik stasioner kita ada 3. Berarti kita gambar pada sumbu koordinat nih. 3 titik kita mulai dari yang kecil ya sudutnya. Ini kan 0, ini 90, ini 180. Jadi urut dari kecil, 0 dulu, 90 pi per 2, kemudian pi. Nah, baru di sini dan batas kita tadi kan 0 dengan pi di awal kan. Jadi ini sudah ada 0 yang itu batas di soal. Nah, berarti ada 2 daerah di sini. Kita akan cari daerah yang di sini dengan daerah yang ini ya. Dan yang di kiri kanan dengan kiri tidak usah dicari karena batas kita hanya antara 0 sampai pi kan di soal kita tadi di syarat awal. Ya. Nah, tinggal kalian cari daerah antara 0 sampai pi ini. Ini sudutnya bisa sudut 30, sudut 45, 60 dan seterusnya. Kalau ini sudutnya bisa antara 60 sampai 180, bisa sudutnya 120, 135, 150 ya. Nah, nih. Jadi nanti waktu kalian memasukkan atau menguji daerah nih, dapatlah daerahnya negatif dan daerahnya positif. Nah, yang namanya interval fungsi naik yaitu ambil yang di daerah yang positif. Jadi ini. Nah, jadi fungsi naiknya adalah x-nya lebih besar dari pi per 2 tapi lebih kecil dari pi. Ini caranya ya. Yang fungsi turun daerah yang negatif, ini daerah negatif. Berarti fungsi turunnya x-nya lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari pi per 2. Nanti membuatnya pada garis bilangan, bulatan-bulatannya ini jangan hitam ya, jangan dihitamkan, terang saja. Ini juga jangan dihitamkan semua. Bulatannya terang saja ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Misal kita punya fungsi fx sama dengan sin 3x dikurang pi per 2. Ini juga x-nya antara 0 sampai pi ya, batasnya ini saja. Nah, sekarang kita akan cari juga koordinat titik stasioner, kemudian interval fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kita lihat penyelesaiannya.
Ini fungsi kita, kemudian kita cari turunan. Nih turunannya, Ibu anggap kalian sudah mengerti karena kita sudah bahas di awal turunan. Kemudian turunannya kita buat sama dengan 0 karena syarat stasioner turunannya sama dengan 0 ya. Oke. Nah, ini artinya 0 dibagi 3, artinya 0. 0 itu adalah cos 90 derajat. Nah, baru kita cari, ingat cos juga ada dua rumusnya ya. Nah, kita dapat yang seperti ini ya. Nah, ini lihat tuh pengalinya selalu 2pi atau 360 ya. Biarpun diminta syaratnya di soal itu hanya sampai pi, pengalinya tetap nih, jangan diubah-ubah di rumusan awalnya ya. Nah, baru kita bisa dapat ini min pi per 2 kita pindah ya, setengah pi ditambah setengah pi kan 1 pi ini kan, terus kita bagi 3 semua kali 1/3 ya. Nah, dapatnya seperti ini. Baru kita lihat kalau k kita 0, kita dapatlah x kita pi per 3 memenuhi ya. Nah, langsung kita cari y nya atau fx ya. Y nya berarti ini soal kita awal tadi kan, ini soal awalnya adalah sin 3x dikurang pi per 2. Nah, x-nya kita ubah menjadi pi per 3. Jadi x ini kalian ubah jadi pi per 3 ya. Nah, itu. Jadi x-nya diganti dengan pi per 3. Jadi tinggal pi. Ini kan. 3pi dibagi pi kan pi. 1pi dikurang setengah pi, jadi tinggal setengah pi. Nah, setengah kali pi itu setengah kali 180, jadi sin 90. Sin 90 nilainya adalah 1. Dapatlah kita 1 titik. Koordinatnya berarti pi per 3,1. Kalau k-nya 1, kita dapat nilai x kita, k-nya kita ganti 1. Nah, dapatlah nilai x kita adalah pi. Dia memenuhi. Untuk mencari nilai y-nya nih, tadi x-nya kita ganti dengan pi. Nah, 3pi dikurang pi per 2. 3 itu adalah 6 per 2 sama yang penyebutnya. Nah, jadi dia sin 5 per 2 pi. Itu 180. 180 dikali 5, 900 dibagi 2, sin 450 derajat. Ingat, sudut yang lebih dari 360 derajat di kelas 10 kita telah belajar. Ya, di kelas 11 ya. Jadi sudut 450 itu adalah sudut 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1. Dapatlah kita titik stasioner yang koordinat titik yang kedua pi per 1. Kalau k-nya 0, x-nya berarti 0 kan dikali 0. Memenuhi. Cari fx atau y-nya. Nih, ganti dengan 0. 0 dikurang pi per 2 adalah min pi per 2. Jadi sudutnya min 90 derajat. Kalau untuk sin, minnya berpengaruh pindah jadi koefisien. Kalau untuk cos, sudut negatif tidak pengaruh kan. Nah, jadi hasil y-nya min 1. Berarti koordinatnya 0, min 1. Terus, kalau k-nya 1 sekarang. Kalau k-nya 1 ini, bila k-nya 1 nih ya, maka x-nya 2/3 kali 1 kali pi. Maka dapatlah x-nya 2/3 pi. Nah, ini x-nya diganti 2/3 pi ya. Nah, maka dapatlah nilai y-nya seperti ini. Sin 270 min 1, berarti koordinatnya 2/3 pi, min 1. Nah, dari sini kita dapat bahwa titik stasioner kita adalah x sama dengan 0, x sama dengan pi per 3, x sama dengan 2/3 pi, dan x sama dengan pi. Berarti koordinatnya juga ada 4. Ini tadi hasil yang kita cari tadi kan, koordinatnya ada 4. Nah, kemudian untuk kita mencari interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Tadi syarat dari fungsi naik itu turunannya lebih besar dari 0, artinya pada garis bilang itu daerah yang positif.
fungsi turun itu yang di daerah yang negatif. Nah, ini kalau digambar pada garis bilangan ya seperti ini. Kita tadi kan punya titik stasioner kita 0, pi per 3, 2 per 3 pi dengan pi. Jadi diurut dari kecil ke besar ya. Nah, nanti berarti batas kita tadi kan 0 dengan pi. Di soal awal kan. Nah, ini ada di sini deh. Jadi cukup kita cari daerah ini, 1, 2, 3. Daerah ini saja yang kalian cari. Nah, ini. Nanti di daerah antara 0 sampai 60 derajat, ini 60 kan, 140 bagi 3. Dia positif, di sini dia negatif, di sini dia positif ya. Nah, interval fungsi naiknya berarti yang positif nih. Nih, ada 2 berarti dia. X lebih besar dari 0, lebih kecil dari 3, atau satunya lagi yang ini. X lebih besar dari 2 per 3 pi, lebih kecil dari pi. Sedangkan interval fungsi turunnya satu daerah ini yang negatif nih. Itu X lebih besar dari pi per 3, tapi lebih kecil dari 2 per 3 pi. Ini daerah negatif ya. Nah, sekarang bagaimana cara kalian menentukan? Ini kan ada negatif, ada positif, ada negatif. Bagaimana cara menentukannya? Jadi seperti ini. Nah, ini cara menentukan daerah positif atau daerah negatif. Misalnya kita perhatikan garis bilangan pada soal B saja ya. Ini ya. Nah, nilai sudut antara, kita lihat yang soal kita tadi ya. Nah, ini kita lihat yang di sini. Kita mau menentukan yang ini saja, misalnya 0 sampai 3 sampai 140 bagi 3 kan 60. Kita ambil sudut istimewa di sini adalah sudut nih, sudut 30 derajat kita ambil ya. Nah, ini kita ambil sudut 30 derajat. Kita 30 derajat. Kita masukkan ke fungsi turunan ya. Jadi bukan ke fungsi awal tapi yang turunannya. Turunan kita tadi adalah 3 cos 3x dikurang pi per 2. Nah, x-nya kita ganti 30 derajat. Ya. 3 cos 3 kali 30 derajat dikurang 90 derajat. Nah, jadi 3 cos 0. Cos 0 kan bernilai 1. 3 kali 1, 3. Oh, 3 itu bilangannya positif. Jadi kita tuh hanya menentukan positif negatifnya saja. Angkanya tidak bisa kan? Maka di sini kita buat dia positif. Sama juga kalau kalian ingin menentukan daerah ini boleh, dan ini boleh. Satu saja kalian tentukan. Kalau sudah dapat di daerah sini dia positif, berarti yang satunya negatif, satunya positif, nanti negatif, positif, itu. Ya, jadi satu saja menentukannya. Kalau sudah dapat negatif atau positif, berarti kiri kanannya lawannya. Nah, itu ya. Nah, ini tolong dihapus ya ibu, ini salah ketik ini ya. Sudut antara 0 sampai pi per 3 itu kita ambil 30 derajat, artinya ini 30 derajat ya. Nah, demikianlah anak-anak sekalian materi video kita pada hari ini. Semoga apa yang telah ibu jelaskan dapat kalian mengerti. Nah, caranya kalian catat materi ini ya, seperti biasa kalian catat untuk kalian pelajari ketika nanti akan mengikuti penilaian akhir semester. Diulang-ulangin terus ya, dilihat video ibu diulang-ulang supaya kalian lebih mengerti. Kalau pun kalian tidak mengerti, kalian boleh tanya melalui WA kepada ibu. Ingat, kalian harus selalu menjaga kesehatan, harus sering berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertatap muka seperti biasa. Rajinlah kalian mengerjakan semua tugas-tugas yang ibu berikan. Nanti video yang terakhir ini kalian tulis seperti biasa dan kalian kumpul paling lambat hari Kamis minggu depan. Ya, ingat hari Kamis minggu depan paling lambat. Kalau kalian sudah selesai semua terkumpul video maupun tugas yang telah ibu berikan untuk matematika minat, besok boleh dikumpul. Yang terakhirnya kalian kumpul pada hari Kamis ya. Tolong diinformasikan juga kepada teman-teman kalian ya. Mengumpulkannya bisa langsung ke sekolah, boleh juga kalian titip dengan teman, boleh juga kalian titip dengan di pos satpam ya di depan.
Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.